Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 20 Juni. Untuk IHSG masih merah ya, ditutup minus 0,38%, close-nya di level 6.660. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih masih sepi ya, dari kemarin masih sepi, ini hari ini tanggal 20 Juni. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kalau secara keseluruhan sih untuk aslinya lebih banyak yang keluar. Paling banyak yang dijual asing ada Bank BCA, aslinya keluar 103,3 M, kemudian FILM, AMRT, NDF, AMTKA hari ini aslinya keluar. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada Bank BRI, Akra, HRTA, ICBP, dan ISAT ya. Cuman kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksinya juga nggak gede-gede banget, dan untuk net valuasinya juga nggak gede-gede juga ya. Jadi untuk IHSG masih cenderung sepi. Kalau untuk besok sih lihat aja, kalau bursanya masih kelihatan sepi, ada kemungkinan untuk IHSG masih merah ya. Jadi perlu hati-hati, mungkin yang mau entry bisa dipertimbangkan lagi kalau mau all in ketika masih sepi ya. Tapi kalau rame ya kita lihat aja besok. Oke, itu IHSG. Untuk area support-nya ada di level 6.560-an dan resistennya ada di 6.730-an. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham PTBA ya, hari ini naik cuman nggak tinggi-tinggi banget. Mau bagi dividen cukup gede ini untuk PTBA, tapi harganya nggak ada yang goreng ya, digoreng itu pas awal habis RUPS itu langsung digoreng naik, cuman untuk 2 hari terakhir ini bentuk candle kecil-kecil. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA untuk hari ini tanggal 20 Juni, untuk aslinya sih masuk ya, cuman nggak terlalu banyak 8,3 M. Kalau kita cek dari kemarin hari Senin untuk aslinya masuk 13,2 M. PTBA. PTBA hari ini tanggal 20 Juni. Ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya untuk hari ini ada MG yang lumayan banyak ya, masuk 37,6 M cenderung akumulasi, kemudian NI masuk 11,9 M, dan yang keluar hari ini di saham PTB ada GRKK. Untuk aslinya sih ya ada yang masuk CCC, KZAK, AI versi asing masuk. Secara keseluruhan sebenarnya masih lebih banyak yang masuk untuk PTBA hari ini, dan kalau kita cek hari kemarin tanggal 19 untuk MG terus masuk ya, cenderung masuk, maksudnya seperti itu. Untuk MG udah net 44,4 M ketika 2 hari terakhir ini bentuk candle kecil-kecil, MG-nya masuk ya, ada kemungkinan sih masih kemungkinan akan digoreng kalau menurut saya untuk saham PTBA mungkin menjelang comeback ya. Dan untuk resistennya sih di sini di level 4000, perhatikan area situ mungkin kalau yang mau taking profit, yang udah ambil posisi di bawah atau yang udah punya posisi di bawah, kalau mau taking profit. Tapi kalau tetap masih mau hold dan ambil dividennya, ya semoga aja ARB-nya nggak berkali-kali ya, cukup 2 atau 1 kali kalau bisa. Cuman ya kita ikuti aja perkembangannya besok gimana. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik, ngejar resisten lagi di level 4000 untuk saham PTBA. Coba kalau kita cek untuk PTBA comeback-nya tanggal di RTI tanggal berapa ya, untuk ya ini untuk dividen PTBA untuk comeback-nya tanggal 23 Juni, berarti 3 hari lagi. 23 itu tanggal, oh besok Jumat ya. Ya, besok Jumat ya, mudah-mudahan bisa ngejar resisten lagi mungkin. Tapi kalau mau entry sih ya sebenarnya gimana ya, Kak, was-was juga ya, habis habis comeback kemungkinan sih ARB ini untuk sampai TBA paling enggak 2 kali kalau lihat yieldnya 30%. Oke, itu untuk sampai TBA sih. Untuk besok sih masih ada kemungkinan naik, menurut saya mungkin masih akan konsolidasi di range area 3.770-an sampai 4.000 ya, mungkin seperti itu. Kalau bisa breakout di atas 4.000 ya sebenarnya masih ada kemungkinan digoreng naik lagi. Semoga aja ada yang goreng, cuman kalau nggak ada ya mungkin masih akan konsolidasi di range area ini 4.700 sampai 4
sorry 3.700 sampai 4.000 ya, mungkin akan konsolidasi di range area ini sampai come dead. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini nggak kemana-mana, secara keseluruhan sih ditutup surplus 0,44% ya. Kalau lihat candlenya sih kecil, hijau kecil. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro untuk hari ini tanggal 20, secara keseluruhan aslinya masuk 8,6 M. Adaro ZP masuk terus ya. ZP hari ini masuk lagi ini 12,5 M. Jadi di harga di level Adaro di bawah saat ini itu ada ZP versi asing yang cenderung mulai nyicil ya di saham Adaro ini. Kalau kita cek dari awal bulan aja untuk saham Adaro ZP udah net base 141,5 M ya. Ini kelihatan sekali ZP. Untuk hari ini aja untuk ZP masuk 9,7. Di untuk besok ya mungkin masih akan konsolidasi ya menurut saya untuk saham Adaro. Naiknya itu nunggu gimana nanti laporan kuartal 2-nya atau nunggu harga batu baranya mulai naik ya. Untuk harga batu baranya masih di bawah sih, masih di 138. Jadi mungkin untuk saham Adaro ya beberapa hari ke depan mungkin masih akan di situ-situ aja, mungkin kalaupun gerak itu nggak terlalu lebar ya untuk range pergerakannya. Oke, itu untuk saham Adaro ya, mungkin menurut saya untuk besok masih akan konsolidasi. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang masih di bawah juga ya. Untuk saham Pegas beberapa hari terakhir setelah come dead harganya konsolidasi di bawah 1325. Untuk resistennya masih di sini 1 2 3 4 5 6 7 hari terakhir ya, 7 hari setelah come dead itu untuk saham Pegas konsolidasi di bawah. Kalau lihat valuasinya sih sebenarnya cukup menarik buat dilirik untuk investasi ya, tapi kalau untuk trading mungkin nunggu saham Pegas itu mulai rame atau liquid. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Pegas. Untuk Pegas hari ini tanggal 20 Juni ya, untuk aslinya sih masuk walaupun nggak terlalu banyak 5,1 M. Kalau kita cek dalam 7 hari terakhir berarti 1 2 4 5 6 7 dari tanggal 12 ya. Kalau kita cek dari tanggal 12 untuk aslinya sih masih net sell 99,6. Jadi ya semoga aja nggak lama lagi aslinya masuk dan harga saham Pegas naik ya. Tapi di harga saat ini sebenarnya cukup menarik nih kalau mau dilirik untuk saham Pegas. Mungkin untuk beberapa hari ke depan kalau nggak terlalu rame seperti hari ini kan sepi ini hitungannya untuk saham Pegas, nah, mungkin masih akan konsolidasi. Untuk level resistennya masih di 1325. Bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi sih. Jadi kalau mau entry mending nunggu konfirmasi breakout aja ya, kalau tujuannya untuk trading. Tapi kalau untuk invest ya bisa dipertimbangkan kalau mau mulai nyicil. Cuman kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Goto yang masih di situ-situ aja ya. Untuk saham Goto harganya masih berada di range area 115 sampai 125 ya. Untuk hari ini sih nggak kemana-mana ini harganya. Untuk candle kecil open gap atas sih, tapi cuman ini close di harga pembukaan. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto, untuk Goto hari ini tanggal 20 Juni ya. Untuk saham Goto hari ini tanggal 20 Juni aslinya masuk ini 5,5 M lebih dikit. Dan kalau lihat valuasinya sepi ya, hitungannya untuk Goto cuma 201,3 M. Tapi cenderung sepi. Kalau kita cek dari tanggal 12 dari 1 minggu terakhir untuk aslinya keluar 154,1 aslinya keluar ya. Cuman kalau kita cek lagi dari sini ketika Samputo itu konsolid turun perlahan ini, untuk aslinya sih setelah keseluruhan masih net value lumayan banyak ya. Jadi kemungkinan untuk Samputo itu bakal dijaga untuk harganya. Ya mungkin untuk saat ini selama nggak jebol di bawah 115, kalau berarti ini ya area supportnya. Tapi kalau sampai jebol di bawah 115 ya support untuk Goto di 108 110. Kemungkinan sih menurut saya untuk saham Goto akan dijaga untuk harganya paling enggak ya di atas 108 ya.
Semoga aja sih seperti itu, dan kalau mau entry ya sebenarnya ini udah 1, 2, 3, 4 kali ini berada di area support setelah historinya, jadi bisa dipertimbangkan. Kalau mulai rame untuk saham foto nggak menutup kemungkinan langsung nyentuh level 125 ya, soalnya untuk saham foto itu kalau rame cukup volatile, cukup liquid. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini lebih detail lagi untuk saham Goto itu Goto untuk hari ini tanggal 20 Juni eh lebih banyak yang masuk ya ini sih. ZP masuk 34,4 M, ZP masuk lagi loh. ZP itu kan yang masuk cukup banyak ya waktu itu pas Goto arah, kemudian yang keluar AK, BK, AK keluar malahan ini. BK juga keluar 26,8 M untuk AK, BK-nya ini versi asing, yang masuk juga asing, ZP, YU, KZ versi asing. Jadi untuk saham Goto untuk besok kalau masih cenderung sepi mungkin masih akan konsolidasi ya, tapi ini sih udah kalau mau entry bagusnya ya di dekat-dekat 115, mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area sini, kalau sekiranya nggak bisa jual di bawah itu ya bisa pertimbangan kalau mau entry 115, ini supportnya setelah history dan resistennya di 125. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham S Hardware ya, dan untuk saham S Hardware untuk hari ini turun lumayan dalam 4,72%. Secara technical jebol support ya, ini di area support sih, tapi jebol jebol di bawah 610, kelasnya kan di 605 ya. Semoga aja untuk besok langsung diangkat naik ini untuk saham Hardware, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau merah ya support selanjutnya ada di level 565. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini saham Hardware. Hardware ya untuk hari ini tanggal 20 Juni untuk aslinya sih masuk 4,6 M net P ya. Hardware hari ini yang masuk sama yang keluar ini sebenarnya nggak hampir hampir sama sih, nggak beda jauh. Market utamanya BK-nya Netgel tapi 7,7 M, dan yang masuk hari ini untuk aslinya di saham hardware ada AK ya masuk 10,9 M, kemudian CC masuk 2,3 M, dan yang keluar BKRX. Kalau kita cek dari harga berapa ya, 1, 2, 3, 4 hari terakhir ya ketika candle merah, berarti coba kita cek dari 4 hari terakhir, 1, 2, 3, 4 dari tanggal 15 ya. Untuk S Hardware ini ya, nah yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh, cuman karena harganya turun dan ini jebol 610, untuk besok sih lihat aja di awal market ya. Kalau langsung merah mending jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 6010, 6015 ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan untuk saham S Hardware ini mau RUPS mungkin buat teman-teman yang udah punya bocorannya gimana. Untuk RUPS mungkin akan bagi dividen ya, dividennya kan belum dibagi di tahun 2023 ini. RUPS-nya tanggal 21, berarti besok ya, lihat aja besok kalau hasil RUPS-nya itu bagus, biasanya sih harganya naik dulu ya. Kalau bagus biasanya seperti itu, udah ada yang tahu bocorannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tahu bocoran RUPS SHR bisa tulis di kolom komentar. Kalau lihat trennya sih ini udah mau bullish ya. Kalau selama nggak jebol di bawah 565, kemungkinan untuk saham SHR ada kemungkinan naik sih. Misal besok hasil RUPS-nya bagus dan sahamnya itu mantul naik ya, mudah-mudahan bisa ngejar 740-an. Oke, itu untuk saham SHR. Untuk besok sih lihat aja di awal market, kalau langsung merah jangan buru-buru entry, mungkin kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di 610, 615, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Oke, itu untuk saham S Hardware ya. Selanjutnya kita cek saham BMTR, dan untuk saham BMTR hari ini nggak kemana-mana ya, hari ini itu minus 0,65% sih. Setelah kemarin turun lumayan dalam, untuk hari ini nggak terlalu banyak pergerakan secara teknikal. Untuk supportnya ada di 305.
hari ini close-nya 305, 306 lah ya. 306, 304. Itu area support untuk saham BMTR secara teknikal. Untuk resistennya di 330. Coba kalau kita cek untuk transaksinya yang untuk saham BMTR. Isinya masuk ini 2M aja untuk hari ini di BMTR, dan kalau kita cek lebih detail untuk BMTR hari ini tanggal 20 Juni ada yang akumulasi loh. Nah, ini kakak akan masuk. Untuk kakaknya masuk 4M dan akanya masuk 2,5. Untuk kakaknya versi lokal, untuk akanya asing ya. Jadi lokalnya ada yang akumulasi ini dan asingnya ada yang masuk. Kalau menurut saya sih untuk sampai MTR masih ada kemungkinan naik sih, selama nggak breakdown di bawah 304 aja, 305. Mungkin kalau mau entry ya baknya di area sini, atau yang mau spekulasi buy disclaimer sih kemungkinan masih ada. Untuk besok sih kalau nggak konsolidasi malah bisa naik kalau menurut saya ya. Kalau untuk hari ini ada yang akumulasi di sampai MTR. Coba kalau kita cek dari tanggal 19 Juni ketika harganya turun, berarti dari Senin ya, dari tanggal 19 Juni untuk sampai MTN waktu itu EP ya, yang jualan EP MNC ya, saudaranya sendiri berarti yang nurunin ya. Mungkin untuk besok sih gimana ya, hmm, ya mungkin amannya sih, amannya ya kalau mau entry pas di area dekat-dekat 296 ya, mungkin ini area 96 area support selanjutnya untuk sampai MTN misal jebol di bawah 304, 306. Tapi kalau menurut saya untuk besok kemungkinan kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya, kita lihat aja besok. Oke, untuk sampai MTR selanjutnya kita cek saham Pani. Untuk Pani hari ini turun 7,9% ya, dan plusnya pas di area support di 1555. Ini pas di area support sih kalau kita cek untuk transaksinya. Untuk Pani untuk hari ini tanggal 20 Juni asingnya masuk 1,8M, nggak terlalu banyak. Pani untuk Pani hari ini tanggal 20 Juni Aziat net sale 2,7 ya, dan yang nampung ini BK dan BD ya. Untuk sampan untuk besok sih lihat aja di awal market ya, kalau langsung merah kan berarti jebol support ya, mending jangan buru-buru entry. Kalau mau entry bisa nunggu di 1410 lah, kalau sampai langsung di bawah merah dan nggak bisa naik lagi ya. Cuman kalau langsung hijau ya disclaimer, kalau mau spekulasi buy ini di area support sih, pasang antisipasi aja di bawah harga penutupan hari ini, mungkin di 1530, 1540 atau disesuaikan aja. Oke, untuk saham Pani lihat aja untuk besok di awal market gimana. Selanjutnya kita cek saham PKTR ya, ini yang belum lama IPO 2 hari ya, cuman candlenya merah-merah di awal market. Pas awal IPO langsung dibuka arah ya, untuk saham PKTR itu langsung turun cukup dalam. Pas hari pertama IPO sih turun naik lagi ya, turun sempat untuk itu 106 kalau nggak salah, ditarik naik lagi, dan untuk hari ini juga naik turun. Kalau kita cek untuk transaksinya PKTR ya, ini hari ini aslinya masuk 110 juta. PKTR itu bakri ya. Untuk hari ini tanggal 20 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, sebenarnya lebih banyak yang keluar sih. Tapi kalau kita cek dari awal IPO untuk PKTR ini yang goreng itu MG dan YP. Market maker utamanya MG. MG-nya masih net buy 9,3M dan YP juga masih net buy 2,7M. PGB-nya untuk MG di 122, untuk YP di 118. Berarti 122 di floating loss ya, untuk MG-nya floating loss, dan untuk YP-nya juga floating loss 118.
Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi ya, kemungkinan digoreng itu masih ada kalau menurut saya. Kalau kita cek untuk underwater-nya untuk VKTR itu KI, kita dana ya, KIIFLG. Untuk KI-nya gimana hari ini? KI-nya kalau dari awal IPO udah net sell 14,5 M ya, jadi underwater-nya ada yang jualan nih KI net sell 14,5, tapi karena market maker-nya utamanya masih net buy, sebenarnya masih ada kemungkinan digoreng naik lagi, cuman ya hati-hati aja ya buat teman-teman yang mau entry ya jangan, ya kalau udah profit mending keluar aja ya, jangan nunggu sampai arah, takutnya kalau nggak arah nanti ARB malah nggak bisa keluar. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan buat naik lagi, mungkin yang nyangkut di harga 120 atau 124, nah jangan buru-buru buat cut loss sih. Semoga aja nggak lama lagi kejemput ya kalau langsung digoreng. Oke, itu saham VKTR ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.